dalam semua tulisan itu harus ada idealisme. Kalau orang harus kalau nggak ada isinya, ini mau dibawa kemana gitu. Itu kan sama dengan pisau itu. Pisau itu kalau ditaruh di meja gitu aja nggak ada artinya gitu. Setajam apapun dia. Tapi kalau itu dipegang oleh orang yang punya misi, itu baru akan tercapai mau apa. Nah, sama. Jadi artinya begini, semua orang yang nulis puisi, nulis cerpen itu pasti punya tendensi namanya. Jadi punya mau kemana sih ini, arah ini, pasti dia punya. Nah, yang kadang-kadang bisa kehilangan itu justru jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara wawancara dengan Bapak Bambang Sadono pastinya di channel Bangsa TV. Ini sudah sampai episode ke-7 mengulik kehidupan Pak Bambang ya. Ini banyak sekali ya, maklum Pak Bambang juga sudah 60 tahun dan seperti yang ditunjukkan dalam 64. Oh ya 64 tahun. Ya 60 plus. Dan kemudian bisa dilihat juga dalam bukunya 60 tahun Bambang Sadono terbit tahun 2017. Kali ini kita akan mengulik bagian pada halaman 89, yaitu wartawan senior Hari Bustaman menulis sebagai berikut. Saat menjadi redaktur di Mingguan Bahari tahun 1970-an, saya sering takluk dengan diplomasinya. Di antara penulis yang sering datang setor naskah, Bambang Sadono lah yang paling piawai bernegosiasi. Para penulis lain pasrah, kapan naskahnya dimuat. Kalau Bambang Sadono datang telaten, ngobrol dulu. Intonasinya selembut bujukannya. Tidak terasa kalau ujungnya menggiring lawan bicara, diseret ke kehendaknya. Itulah sebabnya saya tidak heran kalau kemudian Bambang Sadono jadi politikus. Saya sering mengajaknya terlibat dalam kegiatan, bahkan juga kerap melaksanakan ide-ide dan gagasannya menyelenggarakan event. Menggelar diskusi sastra yang melibatkan penyair dan penulis sampai mengadakan lomba lawak. Bambang Sadono partner yang tidak pernah mengeluh, apalagi protes. Dia tetap melaksanakan tugasnya secara sukarela, kerja bakti tanpa honorarium. Nah, ini pertanyaan pertama itu apa? Pak Hari Bustaman itu siapa? Karena ini deskripsinya cuma wartawan senior lah itu. Iya. Pengaruhnya di kehidupannya Pak Bambang. Iya, terima kasih Raja. Jadi memang setelah beberapa episode itu ada orang yang mulai bertanya, kenapa tiba-tiba saya mau diwawancarai semacam ini. Jadi yang pertama, biasanya kalau saya ulang tahun itu selalu menerbitkan buku. Nah, beberapa buku sudah pernah diterbitkan, kan sudah pernah dibahas juga. Ya. Dan ini kan hampir menjelang 64 tahun. Nah, karena 64 tahun itu berarti kalau orang Jawa 8 windu. 8 windu itu sering disebut dengan istilah umbu ageng. Itu ya bagi yang percaya itu bahwa ini memang beda lah gitu ya dari ulang tahun yang lain. Nah, tetapi saya merasa bahwa menulis buku itu lebih ribet. Jadi urusannya lebih ribet dan momentum ini memang sengaja saya gunakan bahwa selama ini saya ditulis dalam persepsi orang lain seperti ini tadi yang baru saja dikutip. Ini kan namanya Pak Hari Bustaman. Ya, Pak Hari Bustaman ini ya sekarang mungkin usianya sudah 75 tahunan. Jadi udah senior memang. Dan yang lain-lain. Jadi banyak tokoh yang lain juga yang menulis dengan tafsirnya sendiri-sendiri tentang saya. Maka saya mencoba sekarang melihat peristiwa itu dari versi saya. Nah, ini mungkin banyak yang tidak mengerti, yang selama ini dibaca kan tafsir orang. Jadi orang menafsirkan saya itu dengan tadi seperti yang Raja baca tadi. Nah, sekarang
kenapa Pak Ari Bustaman ini bisa cerita semacam ini? Nah, mungkin saja masih ingat ketika saya masuk Semarang, saya dalam waktu kira-kira 6 bulan itu belum bisa bekerja di Suara Merdeka. Iya. Padahal ketika saya masuk Semarang itu sudah dengan tekad bahwa saya akan sekolah dengan mandiri. Jadi saya harus dapat uang. Nah, kalau nggak salah saya sudah pernah cerita kenapa kemudian itu saya menjadi guru. Iya. Kemudian juga mencari uang dengan menjadi loper koran. Nah, antara lain saya juga mengembangkan keterampilan saya dalam menulis. Jadi menulis itu ada 2 macam, mungkin ada 3 macam malah. Jadi garis besarnya kan menulis itu ada 2, yang menulis kreatif dan yang non kreatif. Yang kreatif itu misalnya menulis yang menggunakan daya fantasi atau daya imajinasi misalnya. Jadilah itu misalnya karya-karya kreatif seperti cerita pendek, seperti novel, seperti puisi. Kemudian yang non kreatif itu terbagi 2 besar, satu yang jurnalistik dan yang non jurnalistik. Jadi yang jurnalistik itu adalah tulisan yang berangkat dari fakta, yang diceritakan dengan secepat-cepatnya karena perhitungan waktu. Maka itu kemudian jadi jurnal namanya. Jadi tulisan-tulisan yang jurnalistik itu berita, mungkin reportase. Nah, di luar itu masih ada tulisan yang non jurnalistik tetapi juga non kreatif. Nah, itu apa misalnya? Misalnya kita menulis artikel. Artikel itu bukan jurnalistik karena kita bisa mencari bahan yang tidak terikat waktu, bisa cerita tentang apa saja, tentang sejarah, tentang tentang pertanian, tentang apa. Saya pernah menulis tentang bagaimana kapuk randu itu. Saya nulis itu di Suara Merdeka awal-awal itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau seseorang itu tidak menulis kreatif seperti karya puisi, cerpen, novel, tetapi sekaligus dia juga tidak menulis jurnalistik, menulis berita, laporan, reportase, dia masih bisa menulis yang non kreatif tapi non jurnalistik. Itu bisa artikel, bisa opini, bisa analisis, bisa. Nah, itulah yang kemudian saya sering kerjakan. Kenapa itu dikerjakan? Itu nggak ada tuntutan bahwa seseorang menulis harus jadi wartawan. Kalau wartawan kan harus melukiskan fakta, harus pergi ke suatu tempat, harus wawancara. Ya. Kemudian kalau menulis kreatif kan nggak mungkin karena sebuah media itu paling-paling memuat cerita pendek itu seminggu sekali. Ya. Jadi kalau seminggu sekali, misalnya minggu ini muat tulisan saya, minggu depan nggak bisa saya lagi, minggu depan nggak bisa, mungkin 2 bulan saya baru bisa muncul lagi. Gitu. Nah, kan itu nggak bisa supaya tulisan saya banyak gitu ya. Nah, maka saya menulis macam-macam. Nah, disitulah saya ketemu yang namanya Pak Ari Bustaman. Jadi di Mingguan Bahari ini Pak Ari Bustaman ini redaktur yang kalau istilah anak sekarang ini gaul. Ya. Jadi nggak menjaga jarak dengan para penulis. Banyak sekali para penulis sering pada nongkrong di situ. Saya ingat kantornya itu di Jalan Suwari, di tengah-tengah dekat Pasar Juar situlah. Itu di lantai 2 gitu. Kita naik ke situ, bisa ngobrol, bisa macam-macam gitu. Nah, dari situ kita bisa dapat honorarium setiap minggu. Ya, artinya macam-macam kita tulis ganti-ganti, nulis apa gitu, artikel besok artikel apa, artikel kesenian besok artikel apa lagi, itu terus menerus pendidikan dan sebagainya, itu kita bisa nulis terus di situ. Nah, itulah sebabnya saya banyak kenal dengan Pak Ari Bustaman karena pada waktu itu ya kalau mau jadi penulis yang tidak bisa jadi wartawan supaya dapat uang yang agak teratur. Ya itu resikonya mau nulis artikel, nulis analisis itu bisa. Nah, honornya bisa dinego. Jadi
Kalau di tempat lain kan kita nunggu tuh, kalau anu gitu nunggu sampai honornya dikirim atau disiapkan. Kalau di Bahari itu dengan Pak Ari Bustaman itu kita bisa datang langsung Pak, saya mau ngambil honor gitu ya. Jadi bisa. Nah, itulah yang waktu itu menyenangkan masa-masa saya menunggu jadi wartawan Suara Merdeka selama 6 bulan itu. Sering kalau waktunya uangnya sudah habis gitu, kita pergi ke situ ketemu Pak Hadi, dapat uang, langsung di bawahnya itu ada bukan restoran tapi warung kecil gitu. Nah, kita para penulis itu suka makan di situ. Ya, itulah nikmatnya rame-rame menikmati honor dengan Pak Ari Bustaman. Nah, ya, apa yang ingin ditanyakan? Lanjutin dulu. Jadi Pak Ari Bustaman ini memang unik. Jadi unik itu dia seniman juga. Saya tahu dia banyak melukis, tetapi dia tidak hanya mengerjakan tugasnya sebagai redaktur sebuah penerbitan. Tapi dia mau bergaul. Itu disebutkan dia menyebut ada lomba lawak gitu, ada diskusi gitu. Dia mengadakan diskusi undang gitu. Memang orangnya gaul. Jadi kita pernah rame-rame mengadakan lomba lawak. Jadi tahun itu kita sudah mengadakan lomba lawak. Ya, jadi ya nggak tahu pikirannya itu dari mana gitu. Nah, satu yang saya teringat kenangan yang tidak terlupakan dari Pak Ari Bustaman ini adalah bahwa dia adalah orang ya yang saya katakan unik. Waktu itu pemerintah Kota Semarang sudah menetapkan hari jadi yang diperingati sampai sekarang ini. Yeah. Tetapi ada seorang tokoh sejarah Semarang yang namanya Amen Budiman itu nggak setuju. Ya. Tapi itu bisa digerakkan menjadi protes keras. Ya. Nah, kemudian saya waktu itu sudah jadi wartawan di Suara Merdeka. Itu saya liput. Nah, jadi besar sekali itu. Hanya pertentangannya antara kelompoknya itu. Kalau nggak salah namanya Pak Ari Bustaman, Pak Amin Budiman, kemudian Pak Bolo Sutiman, Pak Halis LS, dan Pak Jawahir. Ada 5 orang ini, 5 orang seniman ini, penulis seniman ini sudah membuat Wali Kota Semarang pusing pada waktu itu karena keputusan yang diputuskan oleh para ahli-ahli sejarah dari Undip ditentang oleh 5 orang ini. Gitu. Nah, itulah yang berkesan karena saya berpikir alangkah hambarnya suatu suatu kehidupan atau suatu perjalanan ini kalau nggak ada cita-cita, nggak ada idealisme, hanya mengalir makan minum tidur terus, itu bagi saya nggak asik gitu loh. Maka saya senang kalau ketemu orang-orang semacam itu gitu karena itu Pak Ari Bustaman mengatakan ini Bapak Satono ini mau aja kerja kayak begitu. Nah, saya juga berpikir memang di dalam setiap kegiatan itu ada kegiatan yang memang kita harus melakukan itu karena idealisme. Tetapi di sisi yang lain kita mengerjakan juga sesuatu yang harus ada hasilnya karena kita harus hidup gitu loh. Jadi ini harus seimbang gitu. Seperti yang dilakukan Pak Bambang itu kayaknya Pak Ari Bustaman itu orang yang banyak membantu dan berguna untuk komunitas. Itu Pak Bambang pernah tanya motivasinya Pak Ari itu buat ngelakuin itu, membangun Mingguan Bahari itu untuk apa, pernah ditanyain? Pak Ari itu sebenarnya juga karyawan di situ. Dia juga karyawan, tetapi saya melihat memang pertama dia punya jiwa seni itu pasti. Kemudian dia gaul, artinya mau tidak sekedar kalau seorang redaktur itu kan cuma membaca tulisan kemudian meng-ACC, memuat sudah pulang gitu. Itu kan pekerjaannya begitu, tapi ini tidak gitu. Pak Ari pernah suatu saat sama-sama saya gitu misalnya melihat baca puisi sampai ke Kendal gitu ya. Ini kalau dengan Pak Ari isinya hanya berguru terus. Suatu saat dia pamer pada saya punya kacamata yang tahan api, dia bilang kacamata baru. Masa Pak? Iya, langsung saya ambil korek, langsung saya nyalakan. Jangan gitu.
Katanya katanya. Nah ya dia kan karena dia mengatakan begitu, kalau orang lain kan juga ya gitu aja. Kalau saya enggak, saya ambil korek, saya nyalakan gitu. Jadi dia sendiri juga. Nah, itu. Tadi kan Pak Bambang juga bilang wartawan itu kalau jadi penulis nggak harus jadi wartawan seperti itu. Lah itu apa emang seperti itu atau emang penulis berguna dalam profesi wartawan itu apa ada faktor lain? Gini, jadi saya kan akhirnya juga menstudi ya, jadi tidak sekedar menjalani, tapi saya menstudi apa sih hakikat penulis ini. Maka kalau yang sudah tahu maka dia sudah tahu. Jadi misalnya kalau seorang dokter menulis masalah-masalah kesehatan secara populer, itu apa? Itu penulis, gitu loh. Jadi misalnya kamu ahli hukum internasional atau hubungan internasional, ya. Kemudian nanti ada ini pertentangan nulis antara Trump dengan Biden misalnya, terus dampak Biden ini di dunia pergaulan internasional apa misalnya gitu. Itu kan bisa menulis di surat kabar. Sekarang mungkin tidak hanya surat kabar, itu di blog-blog di medsos dan sebagainya kan menulis itu. Nah itu yang namanya artikel, tulisan-tulisan non jurnalistik dan non kreatif. Nah jadi kalau orang bisa menulis, dia punya banyak pilihan. Apakah dia tetap misalnya jadi seorang dosen atau dari seorang pejabat? Saya melihat Pak Yusuf Kalla itu kan juga sering nulis di Kompas misalnya. Jadi artinya itu bukan tugas utamanya dia, tapi dia bisa menggunakan keterampilannya menulis itu untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Nah itu biasanya dilakukan oleh seorang dosen, seorang peneliti, seorang profesional itu bisa nulis itu. Nah di luar itu ada yang orang menulis memang profesi. Itu misalnya yang menulis, kalau penyair gitu nggak bisa untuk hidup lah menurut saya ya. Tapi kalau yang penulis novel itu ada. Zaman dulu ada media majalah-majalah yang khusus memuat novel. Kemudian yang penulis yang dipakai untuk hidup misalnya penulis naskah skenario sinetron atau film, itu dia saben hari nulis itu nggak selesai karena itu striping namanya ya, yang harus disiapkan tiap hari nulis naskahnya itu kan. Nah jadi ada penulis menjadi penulis non kreatif, non jurnalistik, tapi ada penulis yang kreatif. Ya. Tetapi di luar itu ada penulis yang akhirnya jadi penulis jurnalistik. Nah itulah yang jadi wartawan. Nah jadi ada orang yang sekolahnya wartawan itu berarti tidak melalui keterampilan menulis. Jadi setelah jadi wartawan dia harus belajar cara menulis, tapi khusus menulis jurnalistik. Dia nanti bisanya juga hanya nulis jurnalistik. Nah, kalau orang punya basis menulis, apakah menulis kreatif, apakah menulis tadi yang non jurnalistik, artikel dan sebagainya, itu untuk jadi wartawan gampang. Nah, jadi ada keterampilan teknis menulisnya itu sudah ada. Ya, tinggal dia mengembangkan. Kalau menulis jurnalistik itu kan ada batasan-batasannya. Pertama misalnya menulis jurnalistik itu harus ringkas. Kalau zaman dulu ya, kenapa harus ringkas? Karena space-nya itu kan terbatas, halamannya terbatas. Tapi kalau sekarang mungkin jurnalistik sekarang nggak perlu, karena di online itu kan mau nulis kayak apapun. Tetapi kan tetap dibutuhkan menulis ringkas supaya orang tidak bertele-tele mengikutinya. Jadi supaya secara pendek ini sudah jelas ini maksudnya ini. Nah, jadi pertama harus ringkas. Kemudian jurnalistik itu berbeda misalnya dengan menulis kreatif atau menulis artikel ya. Jurnalistik itu yang penting harus di depan. Karena orang harus cepat tahu bahwa ini toh ceritanya gitu. Jadi namanya lead itu kepala. Jadi kepala berita itu yang paling penting. Tetapi kalau karya kreatif misalnya cerpen atau novel, kadang-kadang yang penting kan ditaruh belakang, disembunyikan dulu kan. Nah, klimaksnya taruh belakang. Itu bedanya di situ.
Juga kalau nulis artikel kesimpulannya bisa di belakang, tapi kalau jurnalistik harus di depan. Jadi orang dalam waktu yang pendek sudah tahu oh, berita ini. Kalau pengen lebih jelas baru mengikuti berikutnya. Nah, itu bedanya tulisan jurnalistik dan tulisan non jurnalistik. Berarti menurut Pak Bambang itu kalau nulis yang jurnalistik itu kalau sebagai profesi masih kurang gitu ya, atau bukan? Kalau dia profesinya jurnalistik ya nggak apa-apa, malah kuat wartawan. Tetapi ada wartawan yang tidak berbasis penulis. Nah jadi ya kemudian kan mungkin nanti Raja bisa jadi kan ada kecenderungan tren namanya jurnalistik sastra. Jurnalistik sastra itu isinya jurnalistik tapi ditulis kayak sastra sehingga lebih enak dibaca. Nah itu kemudian majalah Tempo yang mengembangkan itu di Indonesia. Semboyannya majalah Tempo itu kan enak dibaca dan perlu itu jurnalistik. Nah, tapi enak dibaca itu sastra. Gitu ya. Jadi kalau orang membaca jurnalistik itu pasti pengen mengetahui sesuatu yang penting. Tapi kalau orang mau menikmati sastra itu nggak cukup hanya ingin dapat sesuatu, tapi ketika membaca itu prosesnya juga harus enak. Nah, jadi kenapa ada persajaan itu kan diatur dibaca jadi enak. Kemudian ada plot namanya kalau di itu supaya lika-liku cerita itu dinikmati enak misalnya kayak gitu. Nah, karena itu maka orang-orang yang punya basis sastra itu kan kemudian coba nanti pelajari, mungkin kalau memang Raja tertarik ya, orang-orang Tempo misalnya itu hampir semua sastrawan. Yang mimpin namanya Gunawan Muhammad itu penulis saja, maka tulisannya itu semboyannya tadi enak dibaca dan perlu. Jadi bukan hanya perlu tapi dibacanya juga enak. Nah, mudah-mudahan ini menjelaskan kepada teman-teman yang pengen belajar jurnalistik supaya petanya jelas. Kalau menurut saya sarankan begini, belajar jurnalistiknya oke, ya, belajar di perguruan tingginya oke, tetapi kalau bisa belajar menulis juga, ya bisa belajar sendiri atau bisa juga itu banyak kecenderungan teman-teman yang dari fakultas sastra itu akhirnya jadi wartawan juga. Kan dia nggak pernah diajari jurnalistik tuh, tapi diajari menulis yang enak kan. Tapi banyak sekali sekarang yang kemudian jadi masuk Tempo. Suara Merdeka banyak juga, jadi artinya banyak yang begitu. Ya, tadi Pak Bambang kan juga bilang sedang menjelaskan itu jurnalisme terus kreatif. Itu kan berarti menurut Pak Bambang seberapa besar itu pengaruhnya idealisme dalam ke depan? Ini penting. Jadi di dalam semua tulisan itu harus ada idealisme. Kalau orang harus kalau nggak ada isinya, ini mau dibawa kemana gitu. Itu kan sama dengan pisau itu. Pisau itu kalau ditaruh di meja gitu aja nggak ada artinya, gitu. Setajam apapun dia. Tapi kalau itu dipegang oleh orang yang punya misi, itu baru akan tercapai mau apa. Nah, sama. Jadi artinya begini, semua orang yang nulis puisi, nulis cerpen itu pasti punya tendensi namanya. Jadi punya mau kemana sih ini, arah ini, pasti dia punya. Nah, yang kadang-kadang bisa kehilangan itu justru jurnalistik. Kalau jurnalistik itu dibiarkan menjadi alat, ya tidak punya idealisme, tapi bisa juga nanti punya idealisme, tapi idealisme yang salah, itu juga bisa. Jadi itu sangat penting. Jadi maka kalau wartawan itu modalnya hanya menjadi wartawan karena butuh pekerjaan. Kalau dia hanya butuh uang, itu lebih baik jadi penulis deh. Jadi penulis novel atau penulis itu sah aja dia mendapatkan itu. Tapi kalau wartawan, karena dia melayani masyarakat, dipercaya oleh publik, ya. Apalagi kalau medianya media publik seperti televisi, radio dan sebagainya itu dia benar-benar harus punya misi. Kalau enggak, ini yang terjadi ya, misalnya kita jadi wartawan, tapi kita nggak punya visi, nggak punya misi, kemudian berangkat dari rumah pagi-pagi, ya kemudian cuma bingung ini mau apa, ini nggak gitu, kemudian datang ke suatu tempat,
ke suatu instansi, ini ada berita, ini Anda tolong beritakan. Apa akhirnya jadinya wartawan ini? Wartawan ini tak ubahnya seperti seorang humas kan? Ya. Ya, jadi cuma dikasih bahan ini beritakan. Itu menurut saya enggak, dia harus punya dong. Jadi misalnya satu contoh sekarang ya, sedang musim ini yang sedang saya pikirkan. Apa yang harus kita lakukan melihat COVID-19 itu begitu terus menanjak terus gitu. Nah, kalau wartawan yang biasa-biasa dia cuma meliput hari ini tambah berapa, terus di mana dia berkembang, terus informasi. Itu sampai gitu. Tapi satu contoh misalnya saya mulai berpikir ini gimana cara membantu masyarakat untuk supaya mereka punya pengalaman menghadapi kalau yang belum dan kalau yang sudah. Kalau yang belum kan bisa cuci tangan, bisa jaga jarak. Tapi kalau yang sudah mulai swab positif, nah, jadi misalnya, apakah tidak mungkin kita mewawancarai orang-orang yang punya pengalaman itu, mungkin agak nggak enak, nggak nyaman, tapi bercerita tentang itu pertama kali saya gejalanya begini, saya harus melakukan ini ya, supaya ujung akhirnya itu ada manfaat. Jadi if only to inform, ya dapat informasi. Tapi kemarin kalau nggak salah ya di episode berapa itu kan sudah saya sampaikan. Nomor 2 kan to educate. Jadi bagaimana cara membantu itu? Ya. Nah itulah yang saya katakan nggak bisa kalau wartawan tuh nggak punya idealisme, nggak bisa. Jadi bahkan dulu saya pernah diajari oleh senior saya itu bahkan idealisme wartawan itu harus jelas. Membela yang terpinggirkan, membela yang terkalahkan, ya, membela yang terdesak. Itu artinya bahwa kita ingin menyeimbangkan. Nah, tapi tadi kan saya katakan bisa juga orang punya idealisme walaupun akhirnya itu idealisme yang palsu ya, punya arah, punya itu, tapi tidak arah yang untuk kepentingan orang banyak tadi. Ya. Jadi misalnya ada yang titip pesan, ya. Itu jangan dimuat. Kenapa? Kalau dimuat itu nanti merugikan bisnis saya misalnya kayak gitu. Ya, ini kan seolah-olah dia juga memperjuangkan sesuatu, tapi yang diperjuangkan itu sesuatu yang nggak ideal, yang salah gitu loh. Nah jadi profesi wartawan itu tidak boleh kosong. Di Indonesia kita punya sejarah yang luar biasa, yaitu sejarahnya para pejuang-pejuang yang dulu dimulai juga wartawan-wartawan yang hebat. Maka pers Indonesia itu tumbuh, pernah ada satu era dikenal sebagai pers perjuangan. Ya, akhirnya berjuang melalui penyebaran. Iya, mereka nggak mikir bisnis, nggak mikir dapat uang, nggak mikir itu. Jadi wartawan yang dulu itu ya nggak pernah ada wartawan yang kaya kan. Jadi wartawan kaya itu terus terang itu ya di era Orde Baru itu, karena di situ bukan bisnisnya agak leluasa. Orde Baru kan ekonominya tumbuh agak baik, lebih baik. Jadi orang mau beli koran, pasang iklan itu kesejahteraan itu, dan dia tidak bisa berekspresi untuk memperjuangkan apa yang dia inginkan. Idealismenya agak ditekan-tekan, jadi oleh Orde Baru agak ditekan, sehingga dia ya udah bisnis saja. Karena itu pers maju sekali, banyak sekali perusahaan-perusahaan pers yang gagah perkasa, sehat-sehat gitu. Itulah nanti menarik kalau cerita tentang bagaimana sosiologi. Jadi tadi kan Bambang bicara banyak mengenai idealisme seperti itu. Seperti yang kita tahu kan, Pak Bambang juga sudah mewawancarai banyak senior di channel Inspirasi Jawa Tengah ya, dicek juga itu. Nah, ini sekarang saya ganti tanya ke Pak Bambang. Menurut Pak Bambang, bagaimana supaya bisa menjadi wartawan atau penulis yang baik itu, apa yang diperlukan? Ya, pertama yang diperlukan tentu keterampilan. Keterampilan yang didapat keterampilan menulisnya dulu. Keterampilan menulis itu artinya
bisa menulis dengan cepat, memilih bagian-bagian yang menarik ya supaya itu enak dibaca, kalimat-kalimatnya nggak bulat gitu ya, nggak panjang-panjang, nggak itu, lah itu keterampilan itu harus dilatih, nggak bisa nggak harus latihan terus. Nah, baru kita berpikir soal isi, itu. Kalau menulis yang non jurnalistik, kalau soal isi ya harus rajin membaca, nggak mungkin nggak. Ya, jadi sekarang udah bisa dilihat Raja suka membaca apa enggak gitu. Kalau nggak suka membaca ya pasti bukan penulis yang baik. Gitu. Dia bahannya dari mana? Dulu saya pernah membuat teori ya, nanti bisa dibaca, ada buku pintar seorang penulis gitu ya. Kalau ada yang butuh silahkan kontak aja, nanti kita bantu kita gitu ya. Itu teori saya itu teori kendi gitu ya. Jadi kendi itu kenapa sabedari bisa mengucur, karena sabedari diisi. Iya. Jadi kalau kamu pengen menjadi penulis yang produktif ya banyak-banyaknya membaca, nggak mungkin nggak. Nah itu di situ. Tapi kalau jurnalistik itu tidak hanya membaca, membacanya agak kurang memang, agak kurang karena dia harus lapangan, dia harus melihat fakta. Kemudian konfirmasi itu berarti harus wawancara. Jadi kegiatannya gitu. Jadi dia harus kaya fakta, kaya opini, artinya opininya orang lain. Ya. Kemudian dia sajikan dengan cepat, dengan menarik. Walaupun menarik kalau nggak cepat ya nggak bisa, cepat nggak menarik juga nggak bisa. Nah itu jadi artinya yang penting tekniknya dulu. Berarti kalau jurnalistik itu ditambah lagi, tidak hanya bisa menulis yang baik, tapi dia juga pengamat yang baik, peneliti yang baik, sekaligus juga pewawancara yang baik. Jadi keterampilan itu yang dibutuhkan. Iya. Tadi apa? Pak Bambang itu juga bilang kalau pas Orde Baru itu perusahaan-perusahaan pers itu ada gagah-gagah. Nah, terus kalau buat wartawan atau penulis zaman sekarang tuh bisa menghasilkan uangnya tuh dari mana nih biar pada tahu? Kalau mau jadi wartawan, dari mana tuh Mas? Jadi menurut saya uang tetap harus dari perusahaan di mana kita bekerja. Jadi uang harus dari situ. Jadi tetapi kan sekarang banyak perusahaan media yang saya kira pancaroba nih, banyak yang collab. Karena itu maka kemudian ada alternatif. Sekarang kan ada alternatif. Tulisan-tulisan yang baik atau diproduk menjadi seperti ini, seperti YouTube, seperti online. Ini Instagram dan sebagainya ternyata itu juga bisa dapat duit kan. Nah, jadi harus cari semacam itu. Jadi maksud saya jangan sampai profesi kita ini kita jual. Ya, kita jual. Kalau itu sifatnya promotif ya nggak apa-apa. Seperti orang pasang iklan itu kita sudah tahu dan publik juga tahu. Kita menawarkan iklan. Tetapi kalau diam-diam kita ini dibeli, kemudian dikasih agenda tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan orang banyak, ya itu nggak boleh. Nah, dan yang lebih konyol lagi adalah sekarang banyak gejala yang orang begitu mudah mengaku wartawan ya, terus kemana-mana nakut-nakuti atau membuat sedemikian rupa sehingga orang karena takut memberi uang, itu yang paling celaka menurut saya. Jadi itu yang paling. Jadi mengancam menyebarkan informasi gitu. Ya lumayan kalau mengancam menyebarkan informasi. Dia sendiri juga nggak punya alat yang efektif untuk menyebarkan informasi gitu. Jadi cuma memberi kesan aja bahwa dia menyalahgunakan, memanfaatkan profesi media ini gitu. Terima kasih Pak Bambang. Ini akan lanjut ke episode selanjutnya. Jadi tetap bersama di Bangsa TV. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah.
Hingga kini Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.